Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berharap sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel saya. Untuk pagi ini kita akan bincang-bincang dan berbagi sebuah renungan yang saya ambil dari cerita dari beberapa waktu yang lalu. Saya dikirimi renungan ini oleh seorang teman. Kupikir ada baiknya juga aku berbagi dengan teman-teman sekalian di channel ini. Oke, kita akan ikuti perjalanan cerita mereka di suatu pagi ya. Ada 3 orang tokoh dalam cerita ini. Pertama adalah seorang jenderal namanya Jenderal George Washington. Yang kedua Jenderal Lafayette, dan satu lagi bukan jenderal, tapi dia seorang yang biasa-biasa aja. Dia adalah seorang tukang kebun. Nah, dalam renungan ini kita mau jadi yang tokoh yang mana? Semua adalah pilihan kita sendiri. Baiklah, kita mulai mengikuti perbincangan mereka di suatu pagi ya. Teman-teman, suatu hari Jenderal George Washington, waktu itu dia belum menjadi presiden Amerika. Dia kedatangan tamu dari Prancis yang bernama Jenderal Lafayette. Saat sedang berjalan-jalan di sebuah taman, kedua jenderal ini bertemu dengan seorang budak yang bekerja di taman itu. Tentu saja, tiba-tiba budak tersebut berhenti lalu membungkuk sambil membuka topinya seraya berkata, "Good morning, sir." Tanpa diduga oleh Jenderal Lafayette, tiba-tiba Jenderal George Washington pun menunduk sambil melepas topinya sambil berkata, "Good morning." Wah, melihat keadaan pemandangan seperti itu, yang tak lazim itu Jenderal Lafayette menegur, "Jenderal George Washington, mengapa Anda menghormati budak taman seperti itu? Apa yang saya saksikan ini adalah pemandangan terburuk selama saya menjadi presiden." Dengan santun, Jenderal George Washington menjawab, "Saya tidak ingin ada orang lain yang lebih rendah hati dari saya, sekalipun ia seorang budak. Sebab di hadapan Tuhan, saya dan budak itu derajatnya sama." Akhirnya Jenderal Lafayette pun tersipu malu. Teman-teman, karakter rendah hati berbeda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan. Iya kan? Karakter rendah hati justru mengungkapkan kekuatan diri loh. Hanya orang yang kuat jiwanya yang dapat melakukan tindakan rendah hati. Ia ibarat padi yang semakin berisi semakin merunduk. Coba teman-teman lihat ke sawah ketika Anda sedang liburan pulang ke desa atau di dekat rumah ada sawah yang ditanam Pak Tani, Bu Tani, saat mulai berbunga dan kemudian hari demi hari akan mulai terisi biji-biji beras di dalam pohon padi tadi. Semakin hari semakin berisi, padi pun akan merunduk keberatan. Itu bukan karena berat sesungguhnya, tetapi dia mengetahui bahwa sesuatu yang tidak bisa ditopang dengan sebuah kebaikan pasti akan rubuh, dan oleh karenanya si biji-biji padi dia berusaha untuk menunduk supaya dia tidak diterpa angin lalu rubuh. Iya, apa iya banget? Kalau iya banget, jangan lupa ya like,
video ini. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Orang rendah hati maupun mengakui dan menghargai keunggulan orang lain, ia juga dapat membuat orang yang berada di atasnya merasa dihargai, sekaligus membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. Iya apa enggak? Orang yang rendah hati tahu persis ganjaran apa yang akan diterimanya. Jadi, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pelajaran yang sederhana kan? Lalu, tak lama berselang, Jenderal Washington pun akhirnya menjadi Presiden USA. Kerendahan hatimu sampai tiada seorang pun yang dapat merendahkanmu, sebab ada ganjaran istimewa bagi orang yang merendahkan hatinya. Itulah semboyannya. Oleh karenanya, tetaplah rendah hati setinggi apapun kedudukan kita. Hidup bukan berarti menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi orang yang berpendidikan tinggi, jika kita tidak mengikut sertakan sikap yang rendah hati. Kita dapat berbagi dengan sesama dan kita dapat menyentuh kehidupan orang lain dalam kata dan perbuatan. Dengan itu semua, maka kita akan mendapatkan arti penuh kebahagiaan dan hidup yang sukacita. Kesombongan akan menyebabkan keruntuhan, tetapi seorang yang rendah hati akan dihormati. Mari tetap posisikan diri kita sebagai insan yang rendah hati. Karena rendah hati bukanlah rendah diri. Seseorang yang rendah hati, seseorang yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan dalam segala hal. Dia akan terhormat walaupun dia tidak berpendidikan tinggi ataupun dia tidak mempunyai harta yang melimpah. Seseorang yang rendah hati sama dengan seseorang yang kaya akan kebaikan. Oleh karenanya teman-teman, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah kebaikan dan rendahkan hatimu agar engkau ditinggikan. Engkau menjadi seseorang yang bermartabat, menjadi seseorang yang bermakna bagi orang lain dan dunia ini. Terima kasih ya teman-teman, bersedia mendengar renungan ini dan cerita singkat ini. Di pagi yang cerah ini, aku bersyukur dan berdoa untuk kalian semua. Semoga kita dimanapun berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kemudahan dalam pekerjaan dan kelimpahan dalam rezeki. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye and love you.